Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Urfanul Hakim, absen 28 dari kelas 11.5. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pemahaman saya tentang materi gelombang sesuai dengan peta konsep berikut ini. Baik, langsung saja kita mulai. Gelombang adalah getaran atau gerakan bolak-balik yang merambat. Saat melakukan perambatan, gelombang memindahkan energi getarnya dan tidak memindahkan materi atau mediumnya. Klasifikasi gelombang dibagi menjadi tiga. Yang pertama, klasifikasi gelombang berdasarkan medium perambatnya. Yang pertama adalah gelombang mekanik, di mana gelombang tersebut membutuhkan medium untuk perambatannya. Yang kedua adalah gelombang elektromagnetik, di mana gelombang tersebut tidak memerlukan medium perambatnya. Klasifikasi yang kedua adalah berdasarkan amplitudo dan fase gelombang. Yang pertama adalah gelombang berjalan, di mana amplitudonya tetap, dan yang kedua adalah gelombang stasioner, di mana amplitudonya berbeda. Klasifikasi yang ketiga adalah berdasarkan arah getar dan arah rambat. Yang pertama, gelombang transversal, di mana arah getarannya tegak lurus terhadap arah perambatannya. Yang kedua adalah gelombang longitudinal, di mana arah getarannya sejajar dengan arah perambatannya. Sebelum kita masuk ke dalam materi, saya akan menjelaskan dulu besaran apa saja yang ada dalam gelombang. Yang pertama adalah amplitudo, yaitu simpangan terjauh yang dimiliki suatu gelombang. Yang kedua adalah panjang gelombang. Yang pertama adalah gelombang transversal. Satu gelombang atau lambda transversal adalah satu bukit dan satu lembah. Yang kedua adalah gelombang longitudinal. Satu gelombang atau lambda longitudinal adalah satu rapatan dan satu regangan. Yang ketiga ada periode gelombang atau T, yaitu lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran. Rumusnya adalah waktu per jumlah getaran. Yang keempat adalah frekuensi gelombang ataupun F, yaitu jumlah getaran yang terjadi dalam satuan waktu. Rumusnya jumlah getaran dibagi waktu. Dan yang terakhir adalah cepat rambat gelombang atau V, rumusnya adalah lambda per periode gelombang. Ataupun V sama dengan lambda dikali frekuensi gelombang. Selanjutnya saya akan membahas tentang gelombang cahaya. Cahaya adalah bagian spektrum elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia secara langsung. Karakteristik dari gelombang cahaya dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah perambatannya tidak memerlukan medium perantara karena cahaya termasuk gelombang elektromagnetik. Yang kedua, cahaya merupakan gelombang transversal. Yang ketiga, cahaya merambat lurus. Dan yang terakhir adalah semakin rapat medium perantara, kecepatan rambat gelombang cahaya akan semakin lambat. Selanjutnya adalah spektrum cahaya. Spektrum adalah rentetan warna kontinu yang diperoleh apabila cahaya diuraikan ke dalam komponennya. Spektrum cahaya berasal dari satu warna polikromatik, yaitu warna putih. Warna benda muncul karena benda menyerap dan memantulkan radiasi gelombang cahaya sehingga dapat dilihat mata manusia berupa warna. Perbedaan warna pada sinar tampak diakibatkan oleh perbedaan panjang gelombang dan frekuensi. Yang pertama, jika benda berwarna hitam, hal tersebut dapat terjadi karena semua spektrum warna diserap. Yang kedua, jika benda berwarna putih, dapat terjadi karena semua spektrum warna dipantulkan. Yang ketiga, jika benda berwarna selain hitam dan putih atau monokromatik, terjadi karena semua spektrum cahaya, semua spektrum warna diserap kecuali warna benda itu sendiri. Selanjutnya merupakan spektrum cahaya. Berikut ini merupakan gambar dari spektrum cahaya, di mana semakin mendekati ungu, maka besaran seperti energi, frekuensi, daya tembus, dan momen akan semakin besar, sedangkan panjang gelombangnya akan semakin kecil. Begitupun sebaliknya, semakin mendekati warna merah,
maka besaran seperti energi, frekuensi, daya tembus, dan momentum akan semakin kecil, sedangkan panjang gelombangnya akan semakin besar. Selanjutnya adalah gelombang bunyi. Bunyi disebabkan oleh benda bergetar. Getaran sumber bunyi menggetarkan medium di sekitarnya dan merambat ke segala arah sebagai gelombang longitudinal. Karakteristik gelombang bunyi dibagi lagi menjadi 4, yaitu yang pertama termasuk gelombang mekanik karena perambatannya memerlukan medium perantara. Yang kedua, bunyi merupakan gelombang longitudinal yang merambat dalam bentuk rapatan dan regangan karena gelombangnya searah dengan arah rambat. Nah, yang ketiga, karena merupakan gelombang longitudinal, maka bunyi tidak dapat mengalami gejala polarisasi. Yang keempat, bunyi dapat merambat melalui zat padat, zat cair, dan gas. Gelombang bunyi dapat diklasifikasikan berdasarkan frekuensinya. Yang pertama adalah infrasonik, di mana bunyi dengan frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh hewan seperti jangkrik, laba-laba, gajah, anjing, dan lumba-lumba. Yang kedua adalah audiosonik. Bunyi audiosonik dengan frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz, dan bunyi tersebut dapat didengar oleh manusia dan kebanyakan hewan lainnya. Yang ketiga adalah ultrasonik, di mana bunyi ultrasonik dengan frekuensi lebih dari 20.000 Hz yang dapat didengar oleh hewan seperti kelelawar dan lumba-lumba. Keterangannya di sini adalah tinggi rendahnya nada bergantung pada frekuensi, dan kuat lemahnya bunyi bergantung pada amplitudo. Selanjutnya adalah sumber bunyi. Yang pertama adalah dawai. Cepat rambat gelombang dalam dawai dinyatakan oleh V sama dengan akar dari gaya tekanan tali dibagi massa jenis tali tiap satuan panjang. Dan rumus-rumus lainnya yang dapat dilihat pada slide ini. Jika dawai yang dijepit kedua ujungnya dipetik, akan terjadi gelombang stasioner, kondisi-kondisi nada dasar, nada atas pertama, nada atas kedua, nada atas ketiga, dan seterusnya seperti pada gambar di halaman berikut ini. Berikut merupakan gambarnya. Dapat kita ketahui bahwa rumusnya adalah Fn sama dengan N+1 per 2 kali panjang dawai dikali akar F per rho A. Nah, keterangannya di sini adalah N sama dengan 0 untuk nada dasar, N sama dengan 1 untuk nada atas ke-1, N sama dengan 2 untuk nada atas kedua, dan seterusnya. Dapat disimpulkan bahwa jumlah simpul tiap frekuensi nada adalah N+2 dan jumlah perut tiap frekuensi nada adalah N+1. Dan perbandingan sumber bunyi dawai ini adalah 1:2:3. Itu merupakan F0, F1, dan F2-nya ya. Selanjutnya adalah sumber bunyi pipa organa. Pipa organa adalah suatu kolom udara yang memiliki lubang di tepi kolom dan menimbulkan gelombang stasioner. Pipa organa dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah pipa organa terbuka, di mana dia memiliki ujung yang berhubungan dengan udara luar. Contohnya adalah flute dan recorder. Selanjutnya adalah pipa organa tertutup, di mana dia memiliki ujung yang tidak berhubungan dengan udara luar. Contohnya seperti klarinet. Berikut merupakan contoh pipa organa terbuka. Dapat kita ketahui bahwa rumusnya adalah Fn sama dengan N+1 dikali V per 2 kali panjang pipa organa. Jumlah simpul tiap frekuensi nada adalah N+1, sedangkan jumlah perut tiap frekuensi nada adalah N+2. Perbandingan F0 banding F1 banding F2 dari pipa organa terbuka adalah 1:2:3. Panjang pipa organa terbuka pada tiap nada dapat dihitung dengan L sama dengan N+1 per 2 kali lambda. Selanjutnya adalah pipa organa tertutup. Nah, dapat kita ketahui bahwa rumusnya adalah Vn sama dengan 2N+1 dikali V per 4 kali panjang pipa organa. Jumlah simpul dan perut tiap frekuensi nada adalah N+1.
Kita juga dapat mengetahui bahwa perbandingan F0 banding F1 banding F2 sama dengan 1 banding 3 banding 5. Panjang pipa organ tertutup pada tiap nada dapat dihitung dengan L sama dengan 2N plus 1 per 4 kali lambda. Selanjutnya adalah intensitas bunyi. Intensitas bunyi adalah daya gelombang atau P yang dipindahkan gelombang per satuan luas ataupun A yang tegak lurus dengan arah rambat gelombang sehingga I sama dengan P per A. Sedangkan I total sama dengan I1 plus I2 dan seterusnya. Persamaan jarak gelombang dari sumber terhadap amplitudo dan intensitas bunyi yaitu R1 per R2 sama dengan A2 per A1. R1 per R2 kuadrat sama dengan I2 per I1. Berikut ini merupakan sifat-sifat gelombang cahaya dan gelombang bunyi. Yang pertama adalah refleksi. Refleksi merupakan pemantulan gelombang yang terjadi berdasarkan hukum pemantulan gelombang. Gelombang datang garis normal dan gelombang pantul terletak pada satu bidang datar. Gelombang datang atau I sama dengan gelombang pantul ataupun R. Contoh dari refleksi adalah saat berteriak di depan tebing atau bangunan besar, suara kita pasti akan memantul kembali sebagai gema. Sifat yang kedua adalah refraksi atau pembiasan gelombang yang terjadi berdasarkan hukum Snellius. Gelombang datang, garis normal, dan gelombang bias terletak pada satu bidang datar. Gelombang datang dari medium kurang rapat ke lebih rapat dibiaskan mendekati garis normal dan sebaliknya. Contoh dari refraksi adalah pensil yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air akan tampak bengkok karena cahaya berubah arah ketika berpindah dari udara ke air. Sifat yang ketiga adalah difraksi atau pelunturan gelombang yang terjadi apabila suatu gelombang diberi penghalang bercelah. Difraksi dibagi lagi menjadi dua, yaitu difraksi pada celah lebar yang akan menghasilkan gelombang dengan muka gelombang hanya melentur pada tepi celah, dan yang kedua adalah difraksi pada celah sempit yang akan menghasilkan difraksi yang jelas. Contoh difraksi pada kehidupan sehari-hari adalah cahaya tetap bisa masuk pada lubang sekecil apapun pada ruangan karena pembelokan cahaya yang terdifraksi. Sifat yang keempat adalah dispersi. Dispersi atau penguraian gelombang merupakan perubahan bentuk gelombang mekanik ketika merambat pada suatu medium berbeda. Contohnya seperti pelangi terbentuk ketika cahaya matahari terdispersi oleh tetesan air hujan, memisahkan cahaya putih menjadi warna-warna spektrum. Sifat yang kelima adalah interferensi. Interferensi dibagi juga menjadi dua. Pertama, interferensi konstruktif atau maksimum, yaitu interferensi gelombang sefase dan bersifat saling menguatkan. Yang kedua, interferensi destruktif atau minimum, yaitu interferensi gelombang berlawanan fase dan bersifat saling meniadakan. Contohnya, headphone peredam bising menggunakan interferensi destruktif untuk menghilangkan suara latar belakang. Sifat yang terakhir atau yang keenam yaitu sifat gelombang cahaya saja, karena sifat polarisasi ini hanya terjadi pada gelombang transversal. Maka dari itu, gelombang bunyi yang bersifat gelombang longitudinal tidak termasuk dalam sifat polarisasi ini. Nah, sifat polarisasi yaitu suatu arah gelombang akan terserap oleh celah apabila celah tidak sejajar dengan arah polarisasi karena dibatasi dalam satu arah tertentu. Contohnya, kacamata hitam polarisasi mengurangi silau dengan memblokir gelombang cahaya yang terpolarisasi secara horizontal. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi yang saya paparkan dapat berguna dan dapat menjadi tambahan ilmu bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.